nawaitu wudu arafah al-hadasi asgori lillahi ta'ala. Itu lapas niat anakku saya. Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau enggak kita ucapkan pun itu tidak masalah, tidak berdosa. Tapi yang dikatakan niat qasdusai ila sai, memasukkan sesuatu. Artinya sesuatu perbuatan itu. Apa yang mau kita lakukan perbuatan itu? Misal berwudu ke dalam hati. Jadi niat itu lintasan hati. Jadi ketika pertama kali air kena ke wajah, jatuhkan di situ. Sengaja aku niat ngambil wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi barang siapa yang alpa di sini, yang blend di sini, maka itu bukan niat. Walaupun Anda sudah berlapas niat. Nawa itu wudu arafa al-hadasi asgori lillahi ta'ala. Jadi yang dikategorikan niat adalah qasdusai. Jadi ketika jatuhnya itu ketika air pertama kali menyentuh wajah. Jadi ingat ya, niat itu penting. Sama ketika sholat. Kalau sholat itu ketika Anda mengucapkan usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala, itu lapas niat, hukumnya sunnah. Tapi ketika Anda takbiratul ihram, Anda nggak berniat, nggak memasukkan apa yang mau Anda lakukan ketika sholat, sengaja aku sholat, nggak ngomong kayak gitu, Anda masih menghayal, maka dia nggak sah sholatnya. Kira-kira seperti itu. Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Ini yang penting. Bagian wajah itu bagiannya mana aja, Pak? Bagian wajah adalah di mana tempat pertama tumbuh rambut sampai dagu. Ingat ya, di mana tempat tumbuh pertama rambut sampai dagu. Itu secara vertikal. Secara horizontalnya, di mana anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Jadi itu adalah juzuk atau bagian dari wajah yang harus dibasahin dengan air wudhu. Jadi kalau misalnya nih ada jambang, anak perempuan itu kan ada jambang kadang panjang, tidak basah, maka sebagian ulama fikih mengatakan itu nggak sah. Jadi harus basah semua juzuk-juzuk atau bagian dari wajah. Jadi sekali lagi saya ulang, di mana tempat pertumbuhnya rambut yang normal, bukan yang abnormal ya. Yang normal itu kan tumbuhnya di jidat sampai di dagu. Kemudian dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Oke ya? Itu semuanya wajib dibasuh dengan air. Yang ketiga rukun wudhu itu adalah membasuh tangan sampai siku. Tangan sampai siku ya. Dari ujung jari sampai siku, baik kanan maupun kiri. Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Yang kelima, rukun wudhu itu adalah membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Jadi kalau misalnya di dalam rukun wudhu itu, dahulu itu adalah niat. Maka niatnya harus diungkapkan lebih dahulu. Kemudian membasuh wajah. Jangan dahulukan membasuh kaki, baru membasuh tangan, baru niat. Itu tidak sah. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau sunnahnya nanti dalam pembahasan yang khusus ya, sunnah-sunnahnya. Jadi kita pembahasan kali ini yang apanya dulu? Yang wajib-wajibnya dulu. Kalau sunnahnya sangat banyak. Seperti lafaznya tadi, membaca bismillah kan. Kemudian kumur-kumur, menghirup air ke hidung. Kemudian meniga 3 kali, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Banyak ya, menghadap kiblat. Nanti kita bahas di topik yang akan datang. Oke, ada pertanyaan nak? Silakan di chat saja langsung, gak usah segan-segan. Kalau nggak ada, kita masuk kepada yang membatalkan wudhu. Oke, setelah kita bahas proses bagaimana cara mengangkat hadas kecil, yaitu dengan cara berwudhu, maka kita harus tahu juga yang menyebabkan kita berhadas kecil ada beberapa sebab, yaitu yang membatalkan wudhu. Apa saja? Yang pertama